kita bangga kalau anak kita punya nilai bagus rapotnya, baru nilainya, prestasinya, oke. Tapi saya mau katakan, apakah kita juga menjadi orang tua, menjadi pendidik, sudah cukup berhasil membangun emosi siswa atau anak kita? Pertama, bantu anak mengenali emosinya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, itu gimana caranya, Pak? Ya, Hari ini kita coba mengangkat topik kita hari ini adalah mencegah kekerasan, karakter kekerasan anak di keluarga. Sesi pertama ini mungkin kita lebih ke eh, dari mana sih muncul ya karakter kekerasan itu ya, Pak Agus ya? betul. Ya, sahabat Sonora, ya mungkin sudah dengar berita-berita yang sangat-sangat menghebohkan ya, seantero Indonesia ini. Ya, terakhir kemarin ditutup di Nias ya, hari ini ya, Mm. yang seorang ibu membunuh 3 orang anaknya. Ya, baru tanggal 8 juga ada seorang suami membakar istrinya di daerah Dumai. Mhm. Baru di daerah Jambi ada anak 40 tahun membunuh mamanya 65 tahun usianya. Mm. Jadi memang saya melihat dari Desember aja itu berita tentang kekerasan itu muncul justru ada di tengah-tengah keluarga. Nah, ini saya sebagai praktisi untuk mengubah karakter di keluarga terbeban hari ini, Mm-mm. sahabat Sonora, karena memang pendidikan itu dimulai dari keluarga. Nah, makanya kenapa hari ini kita mengangkat tema bagaimana sih dan dari mana sih munculnya itu semua. Nah, sahabat Sonora, sekali lagi ini kita bukan mendiskreditkan tentang orang tua, tugas papa dan tugas mama. Tapi memang berat tugas kita, ya, papa dan mama, bukan hanya sekedar menjadi orang tua, tapi juga menjadi teladan. Nah, hari ini coba kita mulai cek ya, kalau yang di Nias itu, ya kemarin dibahas katanya faktor ekonomi. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati sudah ada tertanam bahwa karakter kekerasan itu sebenarnya bisa ditransferkan, mungkin tidak disengaja, tetapi bisa eh, diwariskan Mm. kalau tidak dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan. Jadi permasalahannya, sahabat Sonora, kita sebagai orang tua, kalau kita mengenali anak kita, nah dari mana munculnya? Itu emosi. Jadi kekerasan itu sebelum terjadi dalam bentuk perilaku sebenarnya karena kita para orang tua tidak bisa menstimulasi emosi anak di rumah. Jadi kita selalu tertarik dengan yang namanya kecerdasan intelektual. Tapi kita nggak pernah menggali yang namanya emosi anak atau istilahnya itu kecerdasan emosi. Nah, kita perlu membangun ya emosi anak ini setiap usia itu beda-beda. Ya, saya punya anak 2 orang itu remaja. Cara menghadapi emosinya itu berbeda dengan anak yang mungkin usia masih usia-usia dini. Mhm. Itu berbeda sekali. Nah, hari ini coba kita mulai lihat ya peran kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah cukup berhasil membangun emosi anak, khususnya yang remaja. Ya, nah jangan hanya bicara tentang kecerdasan intelektual. Mhm. Ya, kita bangga kalau anak kita punya nilai bagus rapotnya, baru nilainya, prestasinya, oke. Tapi saya mau katakan, apakah kita juga menjadi orang tua, menjadi pendidik, sudah cukup berhasil membangun emosi siswa atau anak kita? Pertama, bantu anak mengenali emosinya sendiri. Bagaimana caranya? Nah, itu gimana caranya, Pak? Ya, kalau kita nggak mengenali emosi anak, kita nggak akan bisa masuk lebih dalam, karena di dalam jiwa itu ada emosi. Jadi para orang tua kenapa sering tulalit berkomunikasi dengan anak? Karena kita kepingin berkomunikasi tujuannya tercapai, tapi nggak membangkitkan emosinya. Nah, emosi itu perlu dilibatkan dalam komunikasi. Mhm. Nah, kalau anak, ya saya contohkan anak saya sendiri, itu anak laki-laki, remaja, kelas 3 SMP sama kelas 2 SMP. Nah, kenali dulu. Nah, kalau dia dalam keadaan yang memang punya fokus satu permasalahan tertentu, nah kita mulai gali, ya. Membangun kecerdasan emosi dari dini, membantu anak tuh mengenali emosinya. Ya, orang tua harus membantu anaknya identifikasi emosinya. Mhm. Mhm. Identifikasi.
senang, marah, sedih, kecewa. Mhm. Dalam keadaan apa anakmu gampang senang? Dalam keadaan apa anakmu gampang marah? Dalam keadaan apa anakmu itu sedih? Dalam keadaan apa anakmu itu gampang kecewa? Klasifikasikan. Oke. Kalau anak saya yang remaja itu kalau kalah dia main game langsung marah. Kadang-kadang main fisik. Marahnya marah sendiri ngedumel kali ya, Pak ya? Kadang-kadang adiknya kena. Oh. Ya itu, makanya kita harus mengenali para orang tua. Mhm. Nah, saya contohkan anak saya aja sendiri. Karena memang kita sedang bergumul. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa anak kita akibat kalah main game, akhirnya dia marah, emosinya kadang-kadang bentuk fisik ke adiknya. Mhm. Nah, artinya apa? Kita orang tua udah membuat parameter untuk membatasi dia main game. Oke. Ini salah satu contoh saya aja, nggak apa-apa. Mhm. Karena saya juga orang tua atas anak saya yang remaja. Mhm. Saya batasi. Nah, kalau dia sudah sampai emosi banget, nah saya mulai pelan-pelan tanya sama dia. Game itu membantu kamu untuk meredakan emosi atau malah memicu emosi kamu? Dia bisa sadar, memicu, Pak. Boleh nggak Papa tarik handphonenya? Jadi kita diskusi. Diskusi itu kan mungkin kalau saat marah dia nggak akan bisa sampai begitu menyadarinya. Nah, kita butuh waktu. Makanya saya bilang identifikasi dulu. Gitu. Kalau dia sedang marah sekali, saya butuh waktu untuk bisa masuk berkomunikasi kepada anak saya yang sedang marah itu. Nah, saya butuh waktu. Nah, kalau orang tua sudah mengenali itu, sudah bisa mengidentifikasinya, jangan terlalu banyak anak itu dalam posisi emosi atau marah, karena itu bisa mengecilkan volume otaknya. Lebih bagus saat-saat seperti ini, apalagi kita lihat sekolahnya di rumah, semuanya serba dilakukan di rumah, para orang tua mulai memancing, mengenali emosi anak untuk apa? Senang, sukacita. Kita mulai identifikasi, jangan terlalu sering buat anak itu kecewa. Jangan terlalu sering buat anak itu sedih. Jangan terlalu sering buat anak itu marah. Nah, sekarang kita tingkatkan emosinya. Senangnya dia gimana? Beda ya, Pak ya. Mungkin kalau ibu-ibu agak beda dengan ayah. Kalau Iya. ibu misalnya adiknya dimarahin sama si abang gitu Iya, ya. iya. Langsung, sini. Handphone mana? Handphone. Sini. Gak usah main handphone lagi ya. Iya, ibu ya. Langsung gitu. Ibu. Nah, ini kebetulan nih, Mbak Rini, kalau ibu berhadapan dengan anak laki-laki, ya, ingat, anak laki-laki itu bicara objektivitas, dia bicara data. Nah, kadang-kadang kalau remaja, kalau kita langsung tuduh tentang handphonenya, dia nggak akan bisa terima. Jadi komunikasinya jangan langsung ke objektifnya dulu. Buat dulu dia tenang, rasa senang, kita empati dulu. Itu kalau berkomunikasi dengan anak laki-laki remaja ya, empati dulu dengan dia. Ya sih, papa dulu juga gitu, kadang-kala kalau kalah main game juga marah juga. Ada perasaan kecewa, kita empati kan? Kita bisa ikuti dengan perasaan dia, emosi dia itu. Nah, lama-kelamaan dia sudah merasakan bahwa kita empati dengan dia, sebenarnya dia sadar bahwa duduk persoalannya kenapa dia marah itu karena main game, dan itu ada alatnya, yaitu handphonenya. Nah, lalu kita mulai diskusi, boleh nggak papa tarik handphonenya? Sampai begitu, gitu. Jadi jangan kita memicu emosinya. Nah, sering sekali justru kita berkomunikasi dengan anak yang sedang marah dan kita sudah kenal emosinya di mana, kita justru memperuncingnya sampai dia puncak. Nah, makanya terjadi hal-hal seperti itu, main fisik, ya, kadang-kala main tumbuk dinding, kadang-kadang menghancurkan barang. Nah, kadang-kala macam-macam, ya, cara anak itu melampiaskan emosinya. Nah, makanya identifikasi dulu orang tua, ya. Jadi bukan hanya dirasakan oleh anak kita, jadi kita juga para orang tua belajar mengidentifikasi di mana posisi anak kita yang senangnya, marahnya, sedihnya, kecewanya. Oke. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua.